Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas semuanya? Sehat selalu? Semoga selalu sehat tentunya. Baik, selanjutnya kita kemarin sudah membahas tentang pengertian tari. Terus pengertian gerak, apa itu tari? Tari terbagi dari apa aja. Terus kemarin juga kita sudah membahas tentang tari kreasi, tari tradisional sama tari daerah ya. Baik, sebelumnya kita Langsung sudah menjelaskan tentang apa itu tari. Tari ialah ungkapan ekspresi jiwa seseorang yang dituangkan lewat gerak. Jadi tari itu selalu sangat berhubungan dengan gerak. Kalau tidak bergerak berarti bukan menari namanya, itu seperti patung ya. Jadi, nah di dalam suatu tarian itu ada namanya alat pendukung, yaitu disebut properti tari. Nah, properti tari itu bermacam-macam. Ada dari peralatannya, ada juga dari aksesorisnya atau perlengkapan pendukungnya yang lain. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang properti dan apa aja itu properti dalam tari. Terus nanti tugasnya yaitu menggambar. Jadi sebelum beri tugasnya, saya jelaskan dulu ya apa itu properti tari ya. Baik, di dalam suatu tarian itu ada namanya pendukung yang disebut properti tari. Saya tulis dulu ya, properti tari. Saya tulis agak besar supaya kalian bisa lihat dan bisa catat ya. Properti tari artinya adalah peralatan yang digunakan dalam tari ya. Properti tari adalah peralatan yang digunakan dalam tari ya, tapi properti ini tergantung dengan tema tari tersebut ya. Contohnya seperti tari payung, berarti propertinya menggunakan payung tentunya. Itu salah satu contohnya. Selain properti ini juga ada beberapa alat pendukung, tidak hanya bendanya tapi juga alat pendukung yang lainnya itu seperti tata rias ya. Tata rias. Nah, tata rias ini berhubungan dengan make up ya. Jadi make up ini itu salah satu pendukung dari suatu tarian. Misalnya karakternya jahat, berarti make upnya juga harus mengkarakterkan seseorang yang jahat. Terus misalnya karakternya baik, make upnya juga harus memperlihatkan dia itu sosok yang baik. Kebanyakan kalau make up dalam tata rias itu harus mencolok ya. Make up dalam tata rias tari ya, itu lebih mencolok. Arti lebih mencolok itu lebih tebal. Kenapa? Karena kebanyakan make up di dalam tari itu selalu menggunakan lighting itu pencahayaan ya, apalagi dalam dia kan memperagakannya langsung ke panggung. Jadi jarak panggung dengan penonton itu kan tidak begitu dekat ya. Jadi ada jaraknya lah gitu. Jadi perlu sekali dalam tata rias make up tari itu lebih tebal dan lebih mencolok, tapi tetap cantik. Intinya itu tetap cantik sesuai dengan temanya. Jadi tata rias di dalam make up tari itu kalau misalnya jahat itu sering diaplikasikan dengan warna yang tebal dan warna hitam. Alisnya agak lebih hitam dan lebih runcing ke atas. Nah, itu tipe karakter tokoh jahat di dalam tari. Terus kalau tipe karakter baik di dalam tari, make upnya itu minimal saja, alisnya itu lebih dikebawahkan, terus menggunakan warna yang lebih kalem tapi tetap mencolok. Mencolok itu arti menggunakan warna yang natural ya, seperti pink, lemah lembut. Nah, itu seperti itu. Kalau tata rias ini juga sebagai pendukung tari dalam suatu tema. Misalnya temanya tentang hewan, make upnya itu membentuk seperti hewan. Kebanyakan contohnya seperti tari yang menggunakan
tema Rahwana Sinta seperti tari kecak di Bali itu kan ada beberapa kelompok monyet ya. Nah itu karakternya membentuk seperti hewan. Jadi membentuk seperti hewan, muka penari itu dibentuk seperti hewan monyet. Jadi diaplikasikan ke wajah. Jadi tata rias ini juga salah satu pendukung ya, tidak hanya properti dalam properti, tapi tata rias juga mendukung. Berikutnya yaitu busana. Busana tari. Nah, tidak hanya make upnya tapi juga busananya. Busana tari ini ya disebut kostum. Ya, pakaian tari, kostum tari, baju menarinya. Seperti kemarin tari merak, jadi kostumnya itu menggunakan menggunakan sayap, seperti sayap burung merak gitu. Jadi kebanyakan menggunakan selendang ya, selendang seperti sayap burung merak gitu. Nah itu salah satu busana tari, juga sebagai pendukung dalam suatu tarian. Tidak hanya busana tari, tapi juga ada namanya aksesoris tari. Nah, aksesoris ini itu berupa anting-antingan, gelang, anting, terus mahkota. Itu sejenis aksesoris tari dalam aplikasi atau dalam mendukung suatu tarian yang akan ditampilkan. Jadi di sini ada empat peran penting di dalam suatu tarian. Yang pertama itu propertinya, kalau memang menggunakan properti ya, tapi ada yang tari memang tidak menggunakan properti sama sekali. Contohnya saja kayak tari saman. Nah, tari saman itu tidak menggunakan properti karena dia menggunakan gerak tangan yang lebih cepat. Kalau kamu pernah lihat tari saman itu tidak menggunakan properti, tapi dia menggunakan gerak tangan ya, gerak bagian tubuh yang diutamakannya itu tangannya gitu. Dan juga busana. Kalau tari saman itu busananya lebih ditonjolkan, dan juga make upnya. Kalau aksesoris, kalau dari tari saman itu kebanyakan aksesoris cuma kupluk kepala aja ya, atau penutup kepala saja, tidak banyak menggunakan aksesorisnya. Seperti itu contoh yang tidak menggunakan properti tari ya. Kalau yang menggunakan properti tari, contohnya seperti tari payung. Kalau tari payung itu berarti propertinya payung, atau alat yang digunakannya itu payung. Terus tata riasnya juga lebih mencolok, namanya tarian memang harus mencolok, itu wajib. Terus busananya dan aksesorisnya. Aksesoris itu pendukung dari pakaian, yang digunakan gitu. Atau juga seperti contoh tari merak. Nah, tari merak itu juga tata riasnya juga harus mencolok. Terus properti yang digunakan pada tari merak itu salah satu ini sama aja berhubungan dengan aksesoris ya. Cuman kalau properti ini lebih benda-benda yang akan digunakan yang kelihatan besar. Kalau aksesoris tuh kebanyakan yang kecil-kecil gitu. Kalau propertinya, kalau dalam tari merak itu, kalau mahkota termasuk aksesoris sih sebenarnya ya. Kalau mahkota, anting, gelang itu termasuk aksesoris ya. Berarti tari merak nggak ada propertinya ya. Kebanyakan properti yang digunakan dalam arti tari itu seperti tari perang, tari payung, tari piring, itu menggunakan piring. Kalau perang menggunakan pedang panjang. Kalau payung menggunakan properti payung ya, seperti itu. Tari lilin juga berarti harus ada lilinnya. Nah seperti itu. Terus baksa kembang itu menggunakan bogam atau bunga kembang. Kalau kalian pernah melihat baksa kembang itu khas Kalimantan Selatan, daerah kita itu menggunakan bogam, disebut bunga melati yang bulat gitu, disebut bogam. Nah jadi hari ini itu penjelasan tentang properti atau pendukung beberapa tarian. Jadi tugas kita pada hari itu menggambar. Yang kita gambar adalah properti tari. Jadi tugasnya itu menggambar properti tari ya. Dan menggambarnya di buku gambar. Tugas menggambar ya. Gambar properti. Menggambar properti tari ya. Nah, dosen minta kalian menggambar 5
properti tari ya. Ya. Boleh besar-besar, boleh juga kecil-kecil. Tapi kalau bisa nanti misalnya nih buku gambar. Ini buku gambar misalnya ya. Ini buku gambar, kalian bagi aja beberapa seperti ini. Misalnya ya, sampai 5 ya. Terus di setiap gambar ini kalian gambar properti tari. Misalnya tulis aja misalnya di atas tari payung. Gitu ya, tari payung. Terus kalian gambar di sini contoh payung. Ya. Ini misalnya contoh. Ya, ini tari payung misalnya. Terus misalnya tari piring. Tari piring. Terus gambar aja bentuk piring di sini. Nah, bentuk piring. Nah, ini tari piring misalnya seperti itu. Dan misalnya tari pedang, ini contohnya ya, tari pedang. Nah, terus di sini. Nah, sesuai berarti kalian gambar pedang di sini. Contoh pedang agak jelek ya, maaf. Kalian bisa lihat contoh di Google ya. Kalonya agak sulit kayak nggak bisa, kalian boleh contoh di gitu ya. Tari pedang kalian bisa contoh di tuh kayak pedang ya. Nah, kalian bisa contoh ambil contohnya di Google, boleh beberapa contoh properti tari ya. Jadi tulis di atas nama tariannya, terus di bawah itu gambar propertinya, terus diwarnai ya. Jadi supaya lebih cantik dan nilainya tentunya pasti lebih bagus ya. Jadi tugas pada hari ini yaitu menggambar di buku gambar ya. Kalau bisa jangan terlalu kecil ya nak. Kalau gambar propertinya sedang atau besar juga nggak apa-apa. Tapi lo saya minta 5 properti tari ya. Tapi tulis nama tariannya di atas ya. 5 properti. Gambar putih tari 5 properti ya. 5 properti yang digunakan di dalam suatu tarian daerah ya. Jadi contohnya seperti ini. Di buku gambarnya kalian bisa bikin batasannya seperti ini. Terus tulisin nama tariannya di atas ya. 5 ya sayang, 5 ya. Ini Lose contohkan 3. Kalau mau ngikutin Lose juga nggak apa-apa. Sisanya bisa cari sendiri. Boleh di Google mau cari beberapa tarian yang menggunakan properti juga. Seperti itu ya sayangnya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Lose. Kalau memang tidak mengerti nanti langsung jawab di Lose kayak biasa ya. Terus kalau sudah selesai langsung juga kirim ke WA Lose. Dan mohon maaf kalau misalnya Lose agak lambat menjawabnya ya. Kemungkinan Lose ada kesibukan dan banyak banget yang Lose koreksi satu-satu yang masuk ya sayangnya. Tapi kirim aja, pasti Lose nilai kok gitu ya. Baik, cukup sekian dan terima kasih untuk penjelasan pada hari ini. Kalau kurang mengerti langsung biasa WA Lose. Baik, sampai jumpa minggu depan. Ciao, ciao, bye bye. Assalamualaikum.